Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa, salam sastra. Kita mau baca puisi sekedar mengaktualisasikan sastra, mengaktifiskan sastra, yang dimana fungsinya salah satunya itu rekreatif, menghibur, yang kedua inovatif atau membaharukan, yang ketiga didaktif atau pembelajaran, yang keempat kreatif atau mengkreasikan apa yang kita bisa. Kemampuan saya ya cuma ini aja, sekedar berbagi. Saya mau baca dua saja puisi singkat tentang temanya tentang romans. Kalau ini 3 burung kondor berjalan, 2 bersama sedang mandi di tepi kali yang gersang. Satunya lagi bercermin di muka lemari, menghitung maut bernyanyi. Satunya lagi duduk di atas ranting-ranting dan pergi menghadap Maha Esa dengan sendirinya. 4 burung kondor menari-nari di udara, 2 sama terkapar kena petaka. Yang satunya lagi sajak dari sajak. Aku tulis sajak ini karena wajahmu menekanku pada bukit barisan. Berjajar aku di pohon-pohon, diterjang burung pipit yang sedang bersenggama dengan malam. Matahari hampir tenggelam, kamu sembunyikan wajahmu serta aku berlari, karena aku merasakan jerat maut mengkoyak-moyak seluruh isi kepala, perut dan kepalaku. Bagaikan seekor kuda aku berlari. Kemudian untuk terakhir saya mau baca puisi aku. Kalau aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biarpun peluru menembus kulitku, aku tetap menerjang luka, dan bisa aku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Karya Chairil Anwar yang tadi saya mau kita sama jagungan naskah, jagungan cerita tentang perbandingan teks antara kisah Ken Arok sama kisah Panembahan Senopati. Ini kan duluan kisah Ken Arok. Kalau kisah Ken Arok ini kan seorang orang biasa yang bekerja sebagai kepala prajurit, namanya itu Ken Arok. Itu kemudian mengkudeta pemimpinnya yang bernama Tunggul Ametung untuk memperebutkan kekuasaan, kemudian membangun kekuasaan yang nantinya jadi Singosari. Itu namanya kan Ken Arok. Dan perbandingan teks dengan teks sesudahnya, kemudian timbul lagi cerita yang namanya Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mengkudeta rajanya yang namanya Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya, untuk memperebutkan kekuasaan yang nantinya jadi Mataram Islam. Itu kan sama-sama tentang perebutan kekuasaan atau hegemoni. Banyak mempengaruhi di dalam
kedudukan atau kekuasaan, ambisi. Kalau zaman dulu tuh difilmkan Kaca Benggala kan, mulai dari runutan Singosari kemudian sampai ke Mataram Islam zaman Panembahan Senopati kan difilmkan Kaca Benggala. Kalau kita analisis, kita jagongan naskah atau cerita lisan dari lirik lagu Kaca Benggala kan, Kaca Benggala cermin ambisi nafsu keduniawian bagai cermin besar kehidupan. Iya kan kayak gitu. Jadi yang namanya Kaca Benggala itu kan cermin, sebuah cermin. Kalau kita analisis dari kalimatnya, ini menurut saya pribadi, menurut paradigma saya pribadi, cara pandang pikir saya, analisisnya kayak gitu. Cermin, sebuah cerminan dari kehidupan yang nyata, bahwa ambisi dari keduniawian atau keserakan. Dunia itu pasti tempat keserakan, itu pasti. Gak ada yang manusia yang mau kalah, itu gak ada. Itu sudah emang ketetapannya kayak gitu. Dunia itu tempat keserakan, tempat ambisi duniawi sebagai cermin besar kehidupan, cermin bagi kehidupan setelahnya, manusia setelahnya. Jadi begitu, tak kaitkan lagi, kita jagongan naskah ini kita kaitkan lagi dengan puisi Aku Chairil Anwar. Itu kan sama, itu kan tentang Ken Arok, Panembahan Senopati kan. Kemudian siapa lagi itu, Chairil Anwar, itu kan nggak mungkin habis hidupnya, 50 tahun lagi itu kan masih ada dia itu. Tapi sebenarnya kita kan nggak tahu dia itu adanya di mana. Bisa di Jawa, di Sumatera, di Maluku, di Papua, tergantung kita menghidupkan mereka, atau bisa saja kita menghidupkan pikiran kita sendiri atau diri kita sendiri. Seperti itu, di macam elok lah, seperti itu. Gitu, matur suwun, sembah salam sastra. Bukan sembah salam, tapi salam sastra, salam bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.